Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kelima dan kita telah memasuki bab 3. Maka hari ini bahasan kita adalah menyusun bab 3, yaitu menyusun bab metodologi penelitian. Ada beberapa istilah yang akan dipakai, yaitu metodologi, metode, dan model. Pada dasarnya, berdasarkan asal kata, metode adalah cara, sedangkan metodologi adalah ilmu dan metode. Kemudian, berdasarkan pengertiannya, maka metode adalah prosedur, teknik, atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metodologi adalah prosedur ilmiah yang di dalamnya terdapat pembentukan konsep, preposisi, model, hipotesis, dan teori termasuk metode itu sendiri. Sehingga dari pengertian ini dapat bahwa metode itu adalah prosedur yang ada di dalam metodologi, sehingga secara batasan bisa disebut bahwa metodologi lebih luas cakupannya dibanding dengan metode. Dari sifatnya, metode bersifat khusus dan metodologi bersifat umum. Kemudian, jadi untuk membedakan apa itu metodologi dan metode, maka didapat kesimpulan metodologi adalah teknik atau langkah-langkah yang bersifat umum atau general. Metodologi adalah sifat panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifik berbentuk tugas, metode, atau teknik alatnya. Sedangkan metode adalah prosedur yang di dalam metodologi, atau dengan kata lain, metode lebih berkaitan dengan teknik saja dari keseluruhan yang dibahas yang di dalam metodologi, sehingga sekali lagi metodologi itu lebih luas dan metode itu di dalam metodologi. Nah, khusus untuk pengembangan sistem informasi, maka metodologi yang dipakai adalah metodologi System Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC. SDLC adalah metodologi yang membahas tentang siklus hidup pengembangan sistem, kemudian proses pembuatan atau pengembangan sistem, serta model dan metodologi yang digunakan di dalam sistem tersebut. Kemudian konsep umum ini umumnya dipakai pada sistem komputer atau sistem informasi, sehingga umumnya ketika kita hendak membangun sebuah sistem informasi, maka metodologi yang dipakai adalah metodologi System Development Life Cycle ini. Di dalam metodologi SDLC ada beberapa tahap yang akan dilalui, yaitu yang pertama adalah rencana atau planning, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, yang kelima uji coba, dan terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Ini adalah gambar yang menjelaskan tahap-tahap metodologi SDLC. Jadi karena ada siklus, maka akan digambar berbentuk lingkaran seperti ini, mulai dari requirement analysis, design, implementation, testing, evolution, dan akan kembali menjadi requirement analysis. Konsep ini umumnya merujuk kepada sistem komputer atau sistem informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap umum, yaitu planning, analisis, desain, implementasi, testing, dan maintenance. Kemudian, di dalam metodologi SDLC tersebut terdapat 12 model. Nah, nanti jika Anda menentukan metode atau model untuk KKP atau untuk skripsi Anda, maka jika Anda mengambil judul atau topik pengembangan sistem informasi, Anda boleh memilih salah satu dari model tersebut, yaitu waterfall, prototype, rapid application development atau RAD, kemudian evolution development, agile, fontaine, kemudian synchronize and stabilize, RUP atau Rational Unified Process, Build and Fix Method, kemudian Extreme Programming, Big Bang Model atau The V Model. Jadi ada 12 model yang
bawah metodologi STLC. Silahkan pelajari salah satunya dan ambil salah satunya menjadi model atau metode yang akan Anda pakai di dalam penelitian Anda. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah model waterfall. Ini adalah model sekuensial yang juga disebut sebagai model air terjun atau waterfall. Kemudian ini adalah paradigma umum pengembangan perangkat yang paling tua dan yang paling banyak dipakai. Kemudian model ini mengusulkan sebuah pendekatan yang sistematik dan sekuensial. Artinya dia akan berurutan dari awal sampai akhir, kemudian semua tahapan akan dikerjakan secara berkesinambungan. Ini adalah gambar atau tahap-tahapan yang di dalam waterfall. Dia akan mirip sekali dengan SDLC secara umum ya. Ada requirement analysis, ada design, development atau pengembangan sistem, lalu testing dan maintenance. Kemudian ini adalah definisi atau penjelasan dari requirement analysis, yaitu sebuah tahap yang membutuhkan komunikasi antara pengembang sistem dengan pemilik sistem yang tujuannya untuk memahami seperti apa sebenarnya sistem yang akan dibuat dan apa yang dibutuhkan oleh pengguna, sekaligus menjadi batasan pengembang software. Kemudian tahap ini biasa dilakukan dengan cara wawancara, survei, atau diskusi. Yang kedua, setelah didapat kebutuhannya apa, baru dilakukan desain. Desain ini termasuk desain tampilan layar dan codingnya. Proses ini fokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail algoritma prosedural. Yang ketiga, implementasi adalah tahap untuk menerjemahkan hasil perancangan tadi atau hasil desain menjadi bentuk coding atau bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin. Kemudian hasilnya adalah aplikasi yang siap dipakai. Tahap yang keempat adalah integrasi dan testing. Ini adalah tahap menggabungkan modul yang dibuat pada tahap sebelumnya. Kemudian setelah itu diuji coba apakah sistem yang dipakai sudah sesuai atau belum dengan fungsinya, ataupun apakah mencari apakah terdapat kesalahan atau tidak. Yang kelima adalah operation dan maintenance. Ini adalah tahap akhir pada waterfall. Ini adalah tahap pemeliharaan, kemudian juga memperbaiki jika ada kesalahan prosedur selama pembuatan. Kemudian perbaikan implementasi unit ini juga dipakai pada saat sistem akan dinaikkan menjadi sistem yang lebih baru. Ini adalah kelebihan waterfall. Yang pertama, tahapnya pasti, tahap perkembangannya pasti, sudah diaplikasikan, teratur prosesnya. Yang kedua, ini cocok digunakan untuk menghasilkan software atau program yang jelas kebutuhan awalnya sehingga minim kesalahan. Yang ketiga, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya software yang kualitasnya baik. Yang keempat, dokumen yang dihasilkan adalah dokumen yang terorganisir karena setiap fasenya dikerjakan secara bertahap. Kekurangannya adalah proyek sebenarnya jarang mengikuti alur sequential seperti ini, sehingga akan mengakibatkan jika mengikuti alur waterfall secara ketat, sebenarnya tim pengembang harus mengubah atau sering terjadi iterasi yang berulang-ulang jika ada masalah baru. Yang kedua, tahap-tahap waterfall yang teratur ini juga dianggap sebagai tahapan yang tidak fleksibel. Yang ketiga, jika ada perubahan di tengah proses, maka akan sulit untuk diantisipasi oleh pengembang sistem. Yang keempat, pelanggan harus sabar menunggu sampai produk selesai karena tahap-tahapan dilakukan cukup banyak sehingga butuh waktu lama untuk mengerjakan tahap-tahapan tersebut. Yang berikutnya adalah perubahan-perubahan di tengah pengerjaan produk akan sulit bagi pengembang sistem untuk disesuaikan. Yang keenam, seringkali ada waktu jeda atau waktu kosong di antara tahap-tahap yang terjadi
karena setiap bagian harus menunggu bagian sebelumnya untuk mampu mengerjakan bagian yang ditugaskan kepadanya. Yang kedua adalah model prototype. Ini adalah paradigma baru dalam pengembangan perangkat lunak, di mana metode tidak hanya sekedar evolusi dalam pengembangan perangkat lunak, tapi juga berevolusi pada metode pengembangan lunak yang lama, yaitu sequential, sehingga nama SDLC sehingga prototype disebut dengan nama Waterfall Development Model. Pada dasarnya, prototype ini adalah koreksi atau perbaikan dari waterfall yang dianggap terlalu banyak tahapnya atau terlalu lama prosesnya. Di dalam prototype, maka tujuannya adalah menghasilkan prototype atau bentuk purna rupanya dari perangkat lunak yang dihasilkan untuk dipresentasi dulu pada pelanggan. Jadi seorang pelanggan itu tidak harus menunggu sampai selesai seluruh sistem baru bisa lihat, namun dapat lihat dulu prototipenya. Nah, setelah ada prototipenya, maka pelanggan bisa menilai apakah sistem yang dihasilkan cukup atau masih ada kurangnya. Jika masih ada kekurangan, maka pelanggan punya kesempatan untuk beri masukan kepada pengembang sistem sehingga perubahan itu segera dapat disesuaikan kepada sistem yang sedang dibuat. Nah, hasilnya adalah nanti sebuah perangkat lunak yang betul-betul sesuai dengan keinginan kebutuhan pelanggan. Ini adalah skema prototype, lebih singkat, lebih pendek jalurnya dibandingkan dengan waterfall. Tadi ada 3 saja secara umum, yaitu pembangunan atau pembuatan aplikasinya sendiri, lalu kemudian penilaian customer atau bentuk prototipe yang diberikan. Yang ketiga, mendengarkan masukan dari customer. Nah, masukan ini nanti akan jadi inputan untuk dimasukkan ke dalam pembuatan sistem berikutnya. Ini fase-fasenya, fase pada metode prototype, dari mulai pengenalan kebutuhan, lalu membangun prototipenya, evaluasi prototipenya, mengkodekan sistemnya, lalu jika setelah selesai dibuat, lalu diuji sistemnya. Oh ya, jika nanti ada evaluasi kan balik ke sini ya. Jika setelah dievaluasi temukan kesalahan atau kekurangan, maka hasil evaluasi akan dikembalikan kepada kebutuhan baru, lalu akan dibuat lagi ulang, balik lagi ke sini, kemudian setelah selesai dibuat, lalu diuji sistemnya. Setelah diuji, kemudian dibuat evaluasi lagi, jika ada kekurangan akan dikerjakan lagi hasilnya sebagai prototipe yang baru dan seterusnya. Inilah fase-fasenya, mulai dari analisa kebutuhan, membangun prototipe, evaluasi prototipe, kemudian coding atau mengkodek sistem, lalu menguji sistem, evaluasi sistem, lalu menggunakan sistem. Jadi pada metode prototipe, perhatikan bahwa yang membedakan adalah pada tahap evaluasi prototipe dan evaluasi sistem. 2 kali evaluasi inilah yang menyebabkan nanti jika terdapat perubahan atau kesalahan atau permintaan baru dari pelanggan akan dapat segera disesuaikan dengan program selanjutnya. Ini kelebihannya. Yang pertama, pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem karena memberikan masukan selama proses. Yang kedua, penentuan kebutuhan sistem lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk. Yang keempat, komunikasi yang baik terjalin antara pengembang sistem dan pelanggan. Yang kelima, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam kebutuhan pelanggan. Yang keenam, lebih menghemat waktu. Yang ketujuh, penerapannya lebih mudah karena sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Kekurangannya adalah pada model prototype, proses analisis dan perancangan jauh lebih singkat. Terlalu singkat dianggap terlalu singkat. Yang kedua, kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan, terutama yang berkaitan dengan analisis dan perancangan. Yang ketiga,
singkatnya atau seringnya berulang-ulang mengadakan perubahan, terkadang kurang menyadari bahwa versi-versi yang dihasilkan oleh model prototipe ini kurang memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Yang keempat, pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Artinya, yang diutamakan hanyalah bagaimana sistem itu jadi dulu, tapi kurang memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan algoritma, sistem operasi, maupun efisiensi. Yang ketiga adalah model Rapid Application Development atau disingkat RAD. Ini adalah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, yaitu 60-90 hari. Ini berkaitan dengan namanya ya, Rapid Application Development atau mengembangkan aplikasi secara cepat kalau diindonesiakan. Model RAD ini merupakan adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linier. Jadi ini adalah versi cepat dari waterfall. Kemudian ini fase-fasenya. Yang pertama bisnis model, data model yang kedua, proses model yang ketiga, application model yang keempat, dan testing dan modeling yang kelima. Ini ditargetkan selesai dalam waktu 60-90 hari saja. Kelebihannya lebih efektif dibandingkan waterfall karena lebih mendengarkan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu singkat. Yang ketiga, model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem pada umumnya, tetapi punya kemampuan untuk menggunakan komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuat dari awal lagi, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih efisien. Yang keempat, model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam rangka waktu yang sangat pendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, maka proyek ini akan gagal. Artinya, ketika membangun sebuah sistem dengan model RAD, maka pengembang sistem dan pelanggan harus sama-sama terlibat dalam proses karena waktunya pendek. Kalau seandainya pelanggannya kurang peduli atau kurang terlibat, maka kemungkinan sistemnya akan gagal. Yang berikutnya adalah tidak semua aplikasi sesuai dengan untuk RAD, terutama perhatikan waktunya. Jadi jika waktu yang dibutuhkan sangat pendek, maka bisa pakai RAD. Namun jika kompleks sekali sistemnya, mungkin kurang sesuai pakai RAD. Yang berikutnya adalah RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang resiko tinggi, karena hanya punya waktu maksimal 90 hari, maka jika Anda menangani sistem yang punya resiko tinggi, di mana Anda harus testing berulang-ulang misalnya, maka RAD ini dianggap kurang cocok. Berikutnya, karena punya waktu sangat pendek, model RAD membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, terutama jika proyeknya besar. Sehingga kalau Anda punya sistem yang besar, kemudian butuh tenaga kerja banyak, maka RAD ini kurang sesuai. Dan menyebutkan kurang sesuai, tapi sesuaikan dengan kondisi saja ya. Yang terakhir adalah jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan karena RAD ini dianggap sebuah model yang harusnya selesai dalam sekali jalan. Tidak ada iterasi di dalamnya. Yang keempat adalah model Evolutionary Development atau Evolutionary Software Process Model. Ini adalah model yang bersifat iteratif atau ada perulangan di dalamnya.
Hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai mendapatkan versi terlengkap. Model ini ada dua macam, yaitu model incremental dan model spiral. Jadi model evolutionary software ini ada dua jenis. Yang pertama disebut sebagai model incremental, yang kedua disebut sebagai model spiral. Kita bahas model yang pertama, yaitu model incremental dulu. Model incremental adalah hasil kombinasi dari waterfall yang dibuat berulang-ulang. Jadi incremental adalah model yang dihasilkan dari elemen waterfall yang dikerjakan secara berulang-ulang. Kemudian di sisi yang lain ada yang menyebut dengan gabungan dari waterfall dan prototype. Ini adalah sebutan lain untuk incremental. Elemen-elemen tersebut dikerjakan sehingga menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu sehingga proses dimulai dari awal kembali, lalu muncul spesifikasi lebih lengkap berikutnya. Model ini fokus pada penyampaian produk operasional dalam waktu penambahannya, lalu pertambahan awal ada di versi strip down dari produk akhir. Kemudian tetapi memberikan kemampuan untuk melayani pemakai dan juga menyediakan platform untuk evaluasi oleh pemakai. Model ini cocok dipakai untuk proyek kecil dengan anggota tim yang sedikit dan ketersediaan waktu yang terbatas. Ini kelebihannya, personilnya lebih optimal, kemudian mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel, pihak konsumen dapat langsung menggunakan bagian-bagian yang telah lebih dahulu, kemudian mengurangi trauma karena perubahan sistem, kemudian memaksimalkan pengembangan modal investasi konsumen kalau berkaitan dengan modal ya. Kekurangannya, model incremental tidak cocok untuk proyek besar. Jadi ini lebih difokuskan untuk membangun sistem yang skopnya kecil. Kemudian sulit untuk memetakan kebutuhan pemakai dalam merencana spesifikasi tiap-tiap hasil dari incremental. Artinya sekali lagi ini lebih fokus untuk sistem yang sederhana dan skopnya kecil saja. Yang kedua adalah model spiral atau model BOM. Ini adalah adaptasi dari prototype dan waterfall dengan pengendalian yang sistematik. Model ini disebut dengan sebutan spiral BOM. Pengembang dalam model ini memadupadankan beberapa model umum untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan tertentu dalam proyek berjalan. Ini gambarnya, dia disebut sebagai model spiral. Hampir sama dengan incremental, jadi dia sama-sama berulang-ulang dikerjakan, mulai dari planning, lalu risiko analisis, lalu pengembangan, lalu konstruksi, sistem evaluasi, dan ini akan menjadi hasil yang diharapkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Kelebihan model spiral adalah sangat mempertimbangkan risiko kemungkinan munculnya kesalahan sehingga dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Jadi, tadi jika incremental lebih fokus kepada sistem yang kecil, lalu model spiral ini didesain untuk mampu menangani yang lebih besar skalanya sistemnya. Kemudian kekurangannya adalah karena menangani sistem yang lebih besar atau sistem yang skala besar, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem dengan model spiral itu adalah waktu yang cukup panjang. Yang kelima adalah model agile. Model ini merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dalam agile terdapat beberapa poin penting, diantaranya adalah interaksi antar personel yang penting, kemudian software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak, sikap tanggap yang lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Jadi dalam agile itu ada beberapa khas yang berbeda. Yang pertama, mementingkan interaksinya, lalu mementingkan software yang berfungsi dengan baik, lalu lebih pentingkan kolaborasi dengan klien, dan lebih mementingkan sikap tanggap terhadap hasil daripada rencana.
Ini gambarnya atau tahap-tahapan yang di dalam model Agile. Kelebihannya adalah lebih fungsional, dapat dibuat lebih cepat, dan dapat dilakukan testing. Yang kedua, jika ada perubahan, dapat ditangani lebih cepat. Kelemahannya adalah analisis, desain, dan pengembangan sulit diprediksi. Yang kedua, dapat memunculkan permasalahan dari arsitektur maupun desain. Yang keenam dalam model Fontaine atau air mancur, ini adalah perbaikan logis dari model waterfall. Langkah-langkah dan urutan prosesnya sama. Jadi ada beberapa yang diubah dari konsep waterfall, tapi dasarnya begitu ya. Pada model Fontaine, kita dapat mendahulukan sebuah step ataupun melewati step tersebut. Akan tetapi, ada yang tidak bisa Anda lewati tahapannya, seperti kita memerlukan desain sebelum coding. Jika itu dilewati, maka akan tumpang tindih dalam siklusnya. Lihat, ini gambarnya disebut air mancur, jadi seperti ini gambarnya ya. Pada dasarnya, tahap-tahap di dalam model Fontaine itu hampir sama dengan tahap yang ada di waterfall. Contohnya, analisis, kemudian requirement identification, kemudian requirement specification, kemudian ada design, ada coding, ada testing and integration, ada operation. Kemudian hasil dari operation itu bisa jadi maintenance atau juga evaluation. Yang ketujuh adalah model synchronize and stabilize. Ini adalah model yang dipakai oleh Microsoft untuk mengembangkan sistemnya. Kemudian secara garis besar model synchronize dan stabilize ini konsepnya sama dengan model incremental. Artinya Anda ingat tadi bahwa di incremental poin terbesarnya adalah bagaimana sebuah proses itu dikerjakan berulang-ulang sehingga menghasilkan sistem yang terbaik. Pada model synchronize dan stabilize, analisis kebutuhan dilakukan dengan wawancara dengan sejumlah konsumen yang potensial. Kemudian kebutuhan-kebutuhan tersebut dibuat paket dan disusun daftar secara prioritas. Kemudian ditulis. Selanjutnya, pekerjaan dibagi dalam 3 atau 4 bagian pembangunan software. Bagian pertama, menangani hal yang paling kritis. Lalu selanjutnya, bertahap, mengerjakan hal yang selanjutnya dan seterusnya. Ini skema umumnya untuk model synchronize and stabilize. Dari desain, build, test, lalu ada tes untuk penerimaan user di sini. Dites dulu apakah usernya setuju, diterima atau tidak, lalu masukkan dari user. Kemudian setelah dari masukan dari user ini baru dilakukan desain. Setelah desain, lalu diimplementasi, kemudian lalu dites lagi tahap kedua oleh user. Dilihat apakah hasil yang dibuat itu sudah sesuai dengan harapan user atau belum. Jika sudah mendapatkan hasil penilaian user yang kedua, kita bangun lagi berikutnya jika ada perubahan atau masukan baru dari user, dan seterusnya. Ini konsepnya berulang-ulang, mirip dengan konsep yang ada dalam incremental. Kelebihannya adalah membagi produk yang besar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian membuat proyek bekerja secara sistematis. Yang ketiga, mengizinkan tim besar bekerja menjadi tim yang lebih kecil. Yang keempat, memfasilitasi masukan dari customer, fitur produk, dan waktu pengembangan yang pendek. Yang kedelapan adalah model Rational Unified Process, disebut dengan RUP. Adalah metodologi pengembangan sistem berbasis objek. Metode ini sudah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. Unified Process memperkenalkan pendekatan baru untuk siklus hidup pengembangan sistem yang menggabungkan perulangan atau iteration dengan tahapan atau phases yang disebut dengan siklus hidup UP atau UP Life Cycle. UP mendefinisikan 4 tahap yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Ini tahap-tahapan dalam Rational Unified Process, inception, elaboration, construction, dan transition.
Kemudian, inception adalah fase yang menghasilkan gambaran aktor dan aktivitas dalam bisnis dalam sistem informasi. Secara teknis ini menggunakan diagram UML. Yang kedua, elaboration menggambarkan desain dari analisis yang dihasilkan dari tahap sebelumnya. Yang ketiga, construction merupakan tahap pembangunan sistem. Yang keempat adalah transition, dalam tahap ini membuat apa yang sudah digunakan dalam tahap selanjutnya. Kelebihannya adalah menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Yang kedua, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Yang ketiga, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Yang keempat, memungkinkan adanya penambahan pada proses. Yang kelima, memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi selama pembangunan pembangunan sistem. Yang keenam, memungkinkan untuk menjalankan test case dengan menggunakan rational test manager tool. Kekurangannya, karena dia punya perangkat lunak khusus, maka metodologi ini hanya digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan fokus pada Unified Modeling Language. Yang ke-9 adalah model build and fix method. Ini adalah metode yang dianggap paling lemah di antara metode SDLC yang lain. Namun, dapat menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Build and fix bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan perbaikan dan perawatan secara terus-menerus terhadap produk yang digunakan oleh user. Jadi, fokus yang ada pada build and fix method adalah di sini. Bagaimana menjamin user itu selalu mendapatkan tahap maintenance yang baik di dalam pengembangan sistemnya. Kelebihannya, build and fix dibuat tanpa tahapan analisis dulu. Oleh karena itu, seorang developer di dalam metode ini langsung masuk dalam tahap desain. Tahap desain ini dibagi jadi dua, yaitu functional design dan technical design. Pada functional design, seorang developer melakukan perancangan fungsi terhadap produk yang akan dibuatnya. Intinya adalah software seperti apa yang akan dibuat dan untuk apa. Jadi, seorang developer langsung buat coding, langsung mengerjakan pembuatan aplikasinya tanpa analisa terlebih dahulu. Yang kedua, technical design. Dalam technical design, seorang developer melakukan perancangan teknis terhadap produk yang akan dibuatnya. Intinya adalah software yang dibuat akan berjalan seperti apa dan bagaimana. Lihat bahwa pada fungsional berfokus kepada untuk apa dan teknikal pada bagaimana. Kelebihannya adalah setelah melakukan proses desain, seorang developer yang memakai metode ini akan langsung memasuki proses implementasi. Arti dari implementasi adalah melaksanakan dan membuat produk berdasarkan rancangan desain yang telah dibuat sebelumnya. Setelah produk jadi, maka developer memasuki tahap pemasaran atau peluncuran produk. Di tahap ini, seorang developer memasarkan atau menjual produk yang telah jadi ke customer dan digunakan oleh customer untuk tahap yang disebut dengan tahapan usage. Berikutnya adalah di tahapan usage inilah customer bertindak sebagai tester. Jika di dalam penggunaannya diketahui ada masalah atau kekurangan, maka customer melaporkan masalah tersebut kepada vendor. Lalu dari masukan itu developer nanti akan memperbaiki kerusakan atau kekurangan yang dilakukan oleh customer. Kekurangannya adalah tidak cocok untuk menghasilkan produk dengan kompleksitas tinggi dan dengan ukuran yang besar. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan sangat membengkak jika digunakan untuk proyek berskala besar. Yang ke-10 adalah metode pengembangan Extreme Programming atau XP,
merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan menggunakan metode XP karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang meliputi planning, desain, coding, dan testing menurut Pressman tahun 2012. Ini adalah tahap-tahapan yang ada di dalam Extreme Programming. Yang berikutnya ini adalah tahap-tahapannya. Tahap pertama adalah planning. Tahap ini dimulai dari pengumpulan kebutuhan teknik, kemudian ditentukan akan seperti apa output yang akan dibuat atau akan dihasilkan dari sistem yang kita buat. Kemudian desain atau perancangan. Metode ini menekankan desain aplikasi yang sederhana untuk mendesain dapat menggunakan alat bantu yang disebut dengan Class Responsibility Collaborator atau CRC cards yang mengidentifikasi dan mengatur kelas pada object oriented. Tahap ketiga adalah coding atau pengkodean. Konsep utama dari tahap ini adalah pair programming atau melibatkan lebih dari satu orang untuk menyusun kode. Jadi sesuai namanya extreme programming, tahap ini akan dilakukan bersama-sama sehingga akan lebih cepat menghasilkan aplikasi yang diinginkan. Yang keempat adalah coding atau pengujian. Pada tahap ini developer fokus untuk menguji fitur dan fungsi dari aplikasi yang sudah dihasilkan. Yang ke-11 adalah SDLC Big Bang Theory. Ini adalah sebuah model yang menyediakan fleksibilitas di mana saat kita tidak mengikuti sebuah proses tertentu. Perkembangannya tidak hanya dimulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan, dan hasilnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan yang mungkin atau tidak mungkin sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Model Big Bang ini tidak mengikuti dan hanya sedikit perencanaan yang diperlukan. Bahkan pelanggan pun tidak yakin dengan apa yang diinginkan dengan persyaratannya diimplementasikan dengan cepat tanpa banyak analisis. Nah, ini konsepnya adalah di dalam Big Bang ini yang penting adalah apa outputnya. Jadi tidak terlalu fokus kepada tahap-tahapannya. Yang penting adalah hasilkan softwarenya. Secara umum begitu ya. Pada Big Bang Theory atau Big Bang Model yang penting adalah punya waktu, punya tenaga, punya sumber daya, tidak perlu urutan tahapan, Big Bang, jadilah software atau aplikasi atau sistem yang diinginkan. Jadi, pada Big Bang Theory atau Big Bang Model, yang diinginkan adalah bagaimana menghasilkan software tanpa terlalu terikat kepada tahap-tahapan pengembangan sistem seperti yang ada pada waterfall misalnya. Itu adalah konsep utama dari Big Bang. Biasanya model ini diimplementasi untuk proyek kecil di mana tim developernya sangat sedikit. Jadi hanya fokus untuk menghasilkan software tanpa mengikuti alur pengembangannya. Spesifikasi Big Bang Model SDLC memfokuskan semua sumber daya untuk mengembangkan perangkat lunak atau pembuatan coding dengan perencanaan yang minim, kemudian dengan requirement kebutuhan yang juga minim. Kemudian Big Bang model ini idealnya sesuai untuk proyek kecil yang dikerjakan oleh satu atau dua orang pengembang yang bekerja bersama-sama. Keuntungannya adalah ini adalah skema yang sederhana, kemudian memerlukan planning yang sedikit atau tidak sama sekali, lalu tidak memerlukan prosedur formal. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi yang tanpa perencanaan matang ini mengakibatkan Big Bang menjadi model yang beresiko tinggi. Karena jika ada perubahan atau ada kesalahpahaman, maka apa yang dikerjakan oleh developer nanti akan tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Keuntungan Big Bang adalah model sederhana, kemudian sedikitnya rencana, mudah dikelola,
kemudian sedikit sumber daya, fleksibel, kemudian ini lebih sesuai untuk developer yang baru belajar atau baru membuat sistem. Kemudian kekurangannya adalah berisiko tinggi karena tanpa kepastian atau tanpa perencanaan yang jelas. Yang kedua, tidak cocok untuk proyek yang berskala besar. Kemudian model yang buruk untuk proyek yang panjang atau yang sedang berlangsung. Kemudian bisa berubah menjadi sangat mahal jika persyaratannya disalahpahami. Yang terakhir adalah DeFi model. DeFi model adalah model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V, dikenal dengan model verifikasi dan validasi, maka disebut dengan V model. Ini adalah skema V model dari requirement analysis, high level design, detail design, implementation, unit testing, integration testing, dan sistem testing, di mana sistem testing itu akan bolak-balik antara requirement analysis, kemudian integration testing akan bolak-balik dengan high level design, kemudian detail design akan berhubungan erat dengan unit testing. Kemudian DeFi model adalah perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi pada fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan sesuai. Ini berarti bahwa setiap fase tunggal dalam siklus pengembangan ada tahap pengujian. Kemudian jika modelnya adalah model sangat disiplin dan tahap berikutnya akan dimulai setelah tahap yang saat ini selesai dikerjakan. Tahap pertama adalah Business Requirement Analysis. Ini adalah tahap pertama pada V model. Kemudian ini adalah tahap untuk menentukan atau memahami kebutuhan sistem yang akan dibuat menurut perspektif pelanggan. Kemudian setelah ditemukan apa yang diinginkan oleh pelanggan, maka berdasarkan hal ini dibuatlah tahap yang kedua, yaitu tahap desain atau sistem desain. Desain sistem akan memiliki pemahaman yang rinci terhadap hardware dan komunikasi yang dalam bentuk pengembangan. Kemudian setelah jadi tahap desain ini, lalu tahap desain ini akan diuji apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga adalah arsitektur desain. Spesifikasi arsitektur dipahami dan dirancang dalam fase ini. Kemudian biasanya lebih dari satu pendekatan teknis diusulkan dan berdasarkan kelayakan teknis dan finansial keputusan akhir diambil. Desain sistem dipecah lebih jauh ke dalam modul mengambil fungsi berbeda yang disebut juga dengan desain tingkat tinggi. Yang keempat adalah modul desain. Ini adalah tahap membuat internal rinci untuk semua modul sistem dan disebut dengan desain tingkat rendah. Penting diketahui bahwa desain tersebut kompatibel dengan modul lainnya dalam arsitektur sistem dan sistem eksternal lainnya. Dan tahapnya adalah coding phase atau tahap membuat coding. Ini adalah tahap untuk transformasi dari tahap yang sebelumnya menjadi kode-kode program. Kemudian kode berjalan melalui berbagai alasan kode yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang menghasilkan kinerja yang optimal. Lalu unit testing adalah pengujian pada tingkat kode dan membantu menghilangkan bug pada tahap awal. Jadi jika ada bug pada tahap awal nanti akan dihilangkan pada saat testing. Kemudian walaupun tidak semua cacat dapat dihilangkan atau ditemukan pada saat unit testing. Kemudian adalah tahap integration testing dikaitkan dengan fase desain arsitektur. Tes integrasi dilakukan untuk menguji keeksistensian dan komunikasi dari modul internal dalam sistem. Lalu ada sistem testing. Ini adalah sistem testing yang secara langsung berhubungan dengan tahap desain sistem. Sistem testing memeriksa seluruh fungsi sistem dan komunikasi sistem dalam pengembangan dengan sistem eksternal. Sebagian besar perangkat lunak dan perangkat keras masalah kompatibilitas dapat ditemukan selama pelaksanaan tes ini. Lalu ada acceptance testing. Ini adalah
tahap yang dikaitkan dengan tahap analisis kebutuhan bisnis dan melibatkan pengujian produk di lingkungan pengguna. Acceptance testing mengungkapkan masalah kompatibilitas dengan sistem lain yang tersedia di lingkungan pengguna, juga menemukan masalah non-fungsional seperti beban dan kinerja yang cacat pada aktual lingkungan pengguna. Ini adalah kelebihan dari V model. Yang pertama adalah model sangat disiplin dengan tahapan yang sangat jelas. Yang kedua, bekerja baik untuk proyek yang lebih kecil di mana persyaratannya dievaluasi baik. Yang kedua, sederhana. Yang keempat adalah mudah dikelola. Kekurangannya ada risiko tinggi ketidakpastian, kurang cocok untuk proyek-proyek yang kompleks, berorientasi objek, tidak cocok untuk proyek di mana persyaratan berisiko tinggi, tidak cocok untuk proyek yang lama dan berkelanjutan. Kemudian, setelah aplikasi dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali dan mengubah fungsionalitas. Nah, dari 12 model yang telah dijelaskan tadi, Anda boleh mencari lebih detail mengenai isinya. Selebihnya Anda silakan baca dari e-book misalnya untuk menambah informasi mengenai 12 model tersebut dengan rangkuman saja. Nah, secara umum dari 12 itu mengatakan bahwa model-model yang digunakan untuk membangun sistem informasi adalah sistem yang mengacu kepada metode SDLC. Jadi ada tahap-tahapan yang hampir sama semuanya. Nah, dari ke-12 model tersebut, Anda diminta untuk memilih satu model yang paling sesuai untuk Anda gunakan pada topik penelitian Anda saat ini. Jadi, setelah membaca atau mempelajari model-model SDLC tadi, tugas Anda adalah silakan pilih salah satu model yang paling Anda anggap sesuai untuk dipakai pada penelitian Anda saat ini. Kemudian, kita akan menggunakan metodologi yang sama, yaitu metodologi SDLC, sehingga Anda hanya perlu mencari atau menentukan satu model yang sesuai saja untuk dipakai penelitian Anda. Kemudian, setelah itu, tugas Anda adalah silahkan cari sumber pustaka yang menjelaskan atau menguraikan tentang model SDLC yang Anda pilih. Contoh, jika Anda menggunakan model Agile, maka Anda harus mencari sumber pustaka berupa e-book ya sebaiknya yang menguraikan detail mengenai model Agile tersebut. Kemudian, hindari menggunakan sumber pustaka berupa blog dari internet. Sumber pustaka yang digunakan sebaiknya berasal dari e-book dan uraian tentang model SDLC yang Anda gunakan harus dicantumkan dalam aplikasi Mendeley. Artinya adalah ketika Anda membuat bab 3, lalu Anda memilih model Agile misalnya, maka Anda akan menulis di dalam bab 3 apa itu model Agile. Ditulis uraiannya. Nah, yang Anda tulis itu adalah apa yang Anda dapatkan dari sumber pustaka e-book. Jadi Anda parafrasekan seperti yang kita pelajari minggu lalu dari sebuah sumber, apa itu Agile misalnya, lalu sumbernya Anda cantumkan dengan Mendeley. Kemudian setelah ada sumber berupa buku, kemudian Anda juga harus menggambarkan tahap-tahapan dari model SDLC tersebut. Mohon tidak mengambil gambar atau foto langsung dari internet, lalu langsung Anda letakkan di dalam paper Anda, sebenarnya jangan seperti itu ya. Karena gambar atau foto dari internet itu adalah gambar atau foto yang mungkin saja punya hak cipta. Jadi tolong hindari mengambil secara langsung. Sebaiknya Anda gambar ulang tahapan-tahapan tersebut dengan bantuan aplikasi tertentu, misalnya dengan menggunakan Microsoft Visio. Lalu Anda cantumkan sumbernya dari mana. Nah, dari hal tersebut, maka saya minta Anda membuat bab 3, yaitu bab metodologi penelitian, dengan format yang ada di panduan deskripsi. Contohnya saya lampirkan, dapat Anda gunakan sebagai pembanding, kemudian tugas penyusun bab 3 ini dikerjakan selama 1 minggu. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui WA grup masing-masing kelas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.